Salam sejahtera, saya Aprilia Simatupang, mahasiswi semester 7, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Pada video ini saya akan membahas tentang metode penilaian kondisi jembatan beton prategang. Latar belakang masalah. Jembatan sebagai salah satu infrastruktur yang berperan dalam mendukung transportasi darat. Pada masa layannya, akan mengalami penurunan kondisi yang diakibatkan oleh pengaruh beban lalu lintas, pengaruh cuaca, pengaruh lingkungan, atau pengaruh lainnya. Untuk menghilangkan gangguan tersebut diperlukan pemeliharaan. Pemeriksaan dan penilaian kondisi jembatan mengacu pada metode pemeriksaan dan penilaian kondisi yang diatur pada Bridge Management System atau BMS 1993. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jembatan dengan struktur beton prategang dan mengetahui perbandingan nilai kondisi jembatan untuk masing-masing inspektor. Selanjutnya, metode yang digunakan yang pertama, Bridge Management System atau BMS. Sistem manajemen pemeliharaan jembatan atau lebih dikenal dengan Bridge Management System terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem pemeriksaan jembatan, yang kedua subsistem penilaian kondisi atau kerusakan jembatan. Untuk subsistem pemeriksaan jembatan terdiri dari pemeriksaan rutin, pemeriksaan inventarisasi, dan pemeriksaan detail. Tujuan utama pemeriksaan rutin dan inventarisasi adalah menetapkan karakteristik-karakteristik penting dari suatu jembatan dan mengetahui kondisi jembatan secara keseluruhan, sehingga dapat dibuat program perencanaan secara umum. Sedangkan tujuan pemeriksaan detail adalah untuk menentukan kerusakan tertentu pada jembatan agar dapat ditentukan jenis perbaikan atau pemeriksaan yang diperlukan sesuai dengan jenis kerusakan yang ada. Yang kedua, subsistem penilaian kondisi atau kerusakan jembatan. Dalam sistem penilaian jembatan berdasarkan BMS Bina Marga, penilaian untuk setiap level elemen meliputi 5 komponen penilaian, yaitu struktur, kerusakan, perkembangan, fungsi, dan pengaruh kerusakan. Selanjutnya, evaluasi BMS Bina Marga 1993 terdiri dari pemeriksaan bagian elemen jembatan beton prategang, yaitu berkaitan dengan gelagar beton, permukaan lantai kendaraan, expansion joint, landasan atau peletakan, sandaran, dan perlengkapan. Gelagar beton. Jembatan beton prategang harus diperiksa secara khusus dan kemungkinan kerusakan yang harus diperiksa adalah retak memanjang pada bagian flange, kemungkinan disebabkan tidak cukupnya tulangan melintang. Yang kedua, beton yang rontok atau retak mungkin terjadi dekat lengkungan pipa kabel akibat tidak tertahannya gaya radial. Sayangnya, detail yang penting yang berhubungan dengan balok beton pratekan tidak dapat dinilai secara visual. Yang dimaksud adalah posisi dan kondisi kabel, keseragaman dan kepadatan gouting dalam pipa kabel. Beberapa faktor ini masih diperiksa dengan mengebor lubang kecil ke dalam beton, tetapi biasanya dengan teknik radiografi untuk mendapatkan data yang lebih baik. Yang kedua, permukaan lantai kendaraan. Permukaan lantai kendaraan tersebut terbuat dari beton yang memerlukan pergantian lapisan ausnya dapat diberikan gaya gesek yang baik. Kerusakan yang biasa terjadi adalah retak-retak dapat bermacam-macam bentuknya tergantung pada kondisi kegagalan dan karakteristik bahan
permukaan lantai. Yang kedua, perubahan bentuk yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari kombinasi beban lalu lintas dan cuaca panas. Yang ketiga, bentuk yang berlebihan. Yang keempat, terlepasnya ikatan dalam bahan penutup permukaan lantai kendaraan. Yang kelima, licinnya permukaan lantai kendaraan. Selanjutnya, expansion joint. Expansion joint, kerusakan utama yang diperhatikan adalah yang pertama, longgarnya atau bergeraknya expansion joint dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua, kebebasan bergerak, ruang bebas dan alignment. Yang ketiga, pergeseran expansion joint yang berlebihan. Yang keempat, pembuangan air dari expansion joint yang terbuka. Kebanyakan dari expansion joint direncanakan dengan celah terbuka di mana air dan kotoran dapat masuk. Dalam hal demikian, sistem pembuangan air yang baik harus diperiksa. Yang kelima, aspal penutup di atas expansion joint. Biasanya lapisan penutup ini mudah rusak dan meningkatkan beban kecut. Selanjutnya, landasan atau peletakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi landasan. Yang pertama, kondisi landasan dan pelat landasan. Yang kedua, posisi dan alignment landasan. Dan meratanya pembebanan di antara landasan-landasan harus diperiksa untuk memastikan bahwa ada kotak yang merata pada bidang permukaan landasan tersebut dan bagian-bagiannya harus terpasang dengan baik. Yang ketiga, landasan harus duduk dengan baik. Yang keempat, kekencangan baut angker dan murnya harus diperiksa. Yang kelima, beberapa karakteristik landasan elastomer memerlukan perhatian khusus. Yang keenam, pertama dari kegagalan elastomer biasanya berbentuk retakan horizontal yang terjadi dekat pertemuan antara karet dengan lapisan baja. Landasan juga harus diperiksa untuk gerakan rotasi bangunan atas yang berlebihan. Yang ketujuh, dudukan landasan harus diperiksa untuk tanda-tanda dari pergerakan antara dudukan dengan struktur penyokong. Yang kesembilan, dudukan bangunan atas pada landasan dan landasan pada bangunan bawah harus diperiksa secara teliti untuk tanda-tanda retak. Yang kesembilan, perletakan beton atau peletakan logam tipe engsel Freycinet dapat mengakibatkan terpisahnya beton dalam engsel leher. Yang ke-10, landasan geser sederhana dipergunakan pada kebanyakan jembatan lama yang menjadi sulit bergerak karena usianya. Selanjutnya, sandaran dan perlengkapan. Hal-hal yang perlu dicek terkait sandaran dan perlengkapan yaitu kerusakan akibat gaya kecut lalu lintas, yang kedua korosi, yang selanjutnya kekencangan baut, yang selanjutnya kekuatan las, terakhir kondisi tanda-tanda pembatas dan utilasi. Yang kedua, pemberian nilai elemen jembatan pada sistem penilaian. Dalam ketentuan FHWA, nilai kondisi jembatan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu struktur jembatan 55%, lalu lintas 30%, dan faktor lainnya 15%. Uraian pembagian nilai yang diusulkan oleh peneliti untuk aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan struktur. Keamanan struktur dibagi lagi atas 3. Yang pertama, kerusakan struktur gelagar atau K1 sama dengan 40%, nilai kondisinya 2,5. Yang kedua, kerusakan struktur lantai K2 24%, nilai kondisi 1,5. Yang ketiga, kerusakan struktur diafragma K3 16%, nilai kondisi 1. Yang kedua, kenyamanan lalu lintas 20%, nilai kondisi 1,2.
Kenyamanan lalu lintas mengevaluasi kondisi elemen pelengkap jembatan, approach, dan perkerasan terhadap kenyamanan pengguna jembatan. Oleh karena itu, presentasi penilaian struktur dalam prosedur penilaian jembatan yang dikembangkan oleh peneliti ini adalah 80%, sedangkan presentasi penilaian lalu lintas sebesar 20%. Keseluruhannya adalah 100%. Selanjutnya, rating kondisi jembatan dan deskripsi kerusakan jembatan. Nilai akhir kondisi jembatan merupakan penjumlahan dari nilai aspek keamanan dan aspek kenyamanan jembatan. Nilai akhir kondisi jembatan adalah NK sama dengan KS tambah KL, KS sama dengan K1 ditambah K2 dikali K2 dikali K3, di mana NK nilai kondisi, KS keamanan struktur, K1 kerusakan struktur gelagar, K2 kerusakan struktur lantai, K3 kerusakan struktur diafragma, KL kenyamanan lalu lintas terhadap pengguna. Tata cara penilaian dilakukan sebagai berikut. Nilai kondisi pada level 4, alignment individual, diambil dari hasil pengamatan secara visual dari elemen yang bersangkutan. Nilai pada level 3, komponen atau kumpulan elemen, diambil dari kondisi elemen individual level 4 yang mempunyai nilai kondisi terendah yang membentuk kumpulan elemen tertentu. Yang ketiga, nilai kondisi pada level 2, komponen utama jembatan, diambil dari nilai kondisi komponen elemen level 3 yang mempunyai nilai kondisi terendah yang membentuk komponen utama jembatan. Selanjutnya, nilai kondisi pada level 1 jembatan untuk keamanan struktur diambil dari perkalian dari nilai kondisi komponen utama jembatan, gelagar, plat lantai, dan diafragma pada level 2 yang mempunyai nilai kondisi terendah yang membentuk jembatan, ditambah nilai kondisi terendah dari aspek kenyamanan lalu lintas atau pengguna. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk penilaian kondisi jembatan ini diambil jembatan Cimindi dan jembatan Kiara Condong. Penilaian untuk kondisi jembatan Cimindi berdasarkan proses penilaian kondisi jembatan Cimindi ditemukan beberapa kerusakan sebagai berikut. Kerusakan pada gelagar induk. Kerusakan yang terjadi pada gelagar induk yaitu terkelupasnya plesteran. Kerusakan ini terjadi akibat dua hal, yaitu akibat proses pelaksanaan kurang teliti dan kurang pengawasan. Yang kedua, akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia, jembatan dipakai sebagai kegiatan usaha. Yang kedua, penilaian kondisi jembatan Kiara Condong. Berdasarkan proses penilaian kondisi jembatan Kiara Condong, ditemukan beberapa kerusakan sebagai berikut. Kerusakan pada plat lantai bagian bawah, kerusakan yang terjadi pada penopang plat lantai. Yang kedua, kerusakan pada drainase, lubang drainase tertutup sampah. Hal ini mengakibatkan terjadi genangan air hujan pada permukaan dan arus lalu lintas akan terhambat atau macet. Yang kedua, perbandingan nilai kondisi jembatan. Perbandingan nilai kondisi jembatan dapat dilihat dari tabel perbandingan nilai kondisi tiap inspektor. Untuk nilai kondisi bangunan atas jembatan Kiara Condong adalah lebih besar sama dengan 4,25 dari ketiga inspektor, sehingga nilai kondisi jembatan tersebut dikategorikan sangat baik dengan ketentuan sebagai berikut: kestabilan struktur terjamin, kekuatan masih dalam batas toleransi, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas terjamin, dibutuhkan pemeliharaan rutin.
Penilaian kondisi yang dilakukan oleh 3 inspektor ini dengan latar belakang pemahaman yang berbeda ternyata menghasilkan penilaian yang berbeda juga. Berdasarkan hasil penilaian kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian kondisi terhadap perbedaan hal ini dikarenakan tingkat pemahaman yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, perbedaan tidak terlalu jauh mengingat semua inspektor telah memahami pedoman BMS. Yang terakhir, kesimpulan, dapat diketahui bahwa kondisi jembatan Cimindi memiliki rata-rata nilai kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai kondisi jembatan Kiara Condong. Penilaian kondisi antara inspektor menghasilkan hasil yang beragam dipengaruhi tingkat pemahaman masing-masing inspektor. Kekurangan metode BMS Bina Marga 1993 yaitu penilaian kondisi jembatan dilakukan secara visual saja, mengingat banyak komponen-komponen dari beton prategang yang tidak terlihat, sehingga tidak dapat diprediksi kerusakan-kerusakan yang ada di bagian dalam. Untuk hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah pemeriksaan dan penilaian kondisi ini dilakukan, terutama bila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Sekian dan terima kasih.